2,000 years later. 1 hour later, 2 hours later, 3 hours later, a few moments later, just then later, end of flashback. Meanwhile, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin sedikit menjelaskan tentang apa itu tasawuf dan 4 rasa yang ada di dalam tasawuf. Yang pertama, apa itu tasawuf yang akan dibawakan oleh Syafii Albiansyah. Terima kasih. Tasawuf ini kan berasal dari akar kata suf, yaitu barisan, di mana barisan ini ialah barisan orang-orang sufi. Juga bisa diartikan dari akar kata sofa yang berarti bulu, di mana seorang hamba itu merasa dirinya seperti sehelai bulu di hadapannya dan tidak memiliki apa-apa kecuali jika diberikan kehendak olehnya. Tapi sedangkan kalau kita lihat dari sisi terminologi tasawuf, di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Muhammad Al-Ghazali menjelaskan bahwa tasawuf itu ialah al-istiqomah ma'allahi ta'ala wa sukuni anil khalqi. Wa man istaqoma ma'allahi azza wa jal wa ahsan khalqahu bin nas. Istiqomah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga berbuat baik kepada ciptaannya. Faman istaqoma ma'allahi azza wa jal, istiqomah kepada Allah azza wa jal, wa ahsan khalqahu bin nas, dan berakhlak yang baik kepada manusia. Mungkin itu definisi tasawuf. Oke, terima kasih. Yang selanjutnya sesi tanya jawab yang akan dibawakan oleh Beta Romana. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang pertama. Takdir. Dalam tasawuf, bagaimana sebenarnya para sufi memandang takdir? Apakah manusia hanya pasrah atau tetap punya peran dalam hidupnya? Menurut Syekh Said Ramadan Al-Buti dalam satu karyanya Al-Insan Bainal Musayyar wal Mukhayyar, manusia di antara diberi pilihan dan diperjalankan. Contoh, saya lahir di Depok itu karena diperjalankan. Saya tidak bisa memilih. Jika ada malaikat bertanya, Anda mau lahir di mana, di sini, tidak bisa memilih karena itu diperjalankan. Tetapi ada saatnya kita diberi pilihan. Dalam keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, yang diberi pilihan inilah kita diberikan kasab usaha untuk bisa merubah. Artinya takdir ini jangan sampai segala sesuatu itu terjadi di luar kendali Allah. Cukup? Oke. Terima kasih atas penjelasannya. Jadi memang ya, takdir bukan hanya tentang menerima, tapi juga tentang memahami makna di baliknya. Yang kedua, tentang sabar. Dalam tasawuf, sabar bukan sekedar menahan. Bisa dijelaskan apa makna sabar yang sebenarnya menurut para sufi? Sabar ini kan asal kata sobaro yang berarti menahan. Nah, kalau dari segi tasawuf itu berarti menahan diri dari sifat-sifat tercela. Karena manusia ini diberi 2 sifat, yaitu nafsu lawamah untuk berbuat kebaikan dengan nafsu amarah. Nah, peran sabar inilah agar bisa mengendalikan nafsu amarahnya itu, sehingga bisa melaksanakan nafsu lawamah atau nafsu yang mendorong kepada berbuat kebaikan. Jadi sabar ini potensinya bisa terus dilatih melalui akal, melalui usaha. Karena sabar ini memang tidak ada batasnya, karena kalau ada batasnya itu pasti tidak sabar. Betul. Oke, Masya Allah, penjelasan yang sangat menyejukkan. Sabar ternyata bukan diam ya, tapi tetap teguh di jalan yang benar. Oke, yang ketiga yaitu tentang cinta. Para sufi terkenal dengan konsep cinta ilahi. Apa yang dimaksud dengan cinta dalam tasawuf itu sih? Membahas cinta ini kan sering kita merasakan ya, karena memang dia ineffability, tidak dapat dijelaskan melalui kata-kata tapi dapat dirasakan. Contohnya seperti melihat
makhluk atau melihat benda. Jika kita sudah cinta kepada makhluk atau kepada benda tersebut, pasti kita tidak bisa berkata apa-apa, tapi bisa merasakannya. Nah, inilah yang dirasakan para sufi. Cinta kepada Tuhannya itu seperti itu. Walaupun tidak melihat secara kasar, tetapi bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Inilah yang dinamakan cinta ilahi. Karena memang banyak yang salah menafsirkan mengenai atau tidak bisa mengendalikan rasa cinta itu sehingga mengarahkan pada berbuat kemaksiatan. Betul. Ada dua nih cinta. Pertanyaan selanjutnya, apakah cinta kepada makhluk juga bisa menjadi jalan menuju Allah? Apakah Cinta kepada makhluk atau sesama manusia juga bisa menjadi jalan menuju Allah? contohnya kayak gimana? Pernikahan mungkin? Dalam pernikahan? Dalam pernikahan. Oh my god! Wow! Kalau dari segi itu memang ditelisik bisa sebagai itu, karena kan dalam Al-Quran dijelaskan mengenai libasul wa antum libasul lahun, karena laki-laki menjadi pakaian dan bagi perempuan dan juga perempuan menjadi pakaian bagi laki-laki, sehingga keduanya saling melengkapi antara kekurangannya. Dan disinilah peran cinta masuk di dalamnya agar bisa mendekatkan diri kepada sang ilahi. Tentu cinta yang di sini adalah cinta dalam amar ma'ruf nahi munkar. Masya Allah. Oke. Jadi cinta bukan sekedar rasa, tetapi energi yang menggerakkan jiwa untuk lebih dekat kepadanya atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, segmen yang keempat tentang rasa bersalah. Oke, banyak orang tenggelam dalam rasa bersalah, entah itu rasa bersalah karena maksiat atau dosa besar dan lain sebagainya. Nah, dalam tasawuf, bagaimana cara menempatkan rasa bersalah itu dengan benar? Kalau manusia memiliki rasa bersalah itu, alhamdulillah, karena kalau tidak memiliki rasa bersalah, merasa dirinya surga sedangkan orang lain masuk neraka. Itulah yang kenapa rasa bersalah itu sebagai motivasi ke depannya agar tidak terulang lagi. Tapi jangan sampai kita terpatok kepada rasa bersalah, bahwa seakan-akan menganggap Allah itu tidak memiliki sifat ghafur, maha pengampun. Karena tidak mungkin Allah itu Ghafurur Rahim jika manusia tidak berbuat kesalahan. Nah, peran Al-Ghafur inilah agar bisa memaafkan, karena sifatnya manusia itu kan al-insan mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu sempatnya salah dan lupa. Jadi jangan sampai kita terkontak merasa bersalah ini, bahwa kita tidak harus lagi melakukan sesuatu. Contohnya begini, kita merasa bersalah karena banyak dosa, karena ini lalu jadi tidak beribadah karena kurang suci. Nah, itu malah sesaat itu bisikan setan supaya kita tidak terlalu terpaku kepada rasa bersalah, agar tidak melaksanakan perintahnya karena merasa belum suci untuk menghadap kepada yang maha suci. Oke. Mungkin ada pertanyaan lain dari Madinatus Zahra. Ini tentang takdir, Pak. Kan terkadang ada orang yang belum bisa menerima takdir. Apa kita harus mempercayai takdir? Dalam Al-Quran dikatakan atu'minuna billah wa malaikatihi wa kutubihi wa bil qadari khairihi. Yang terakhir itu beriman kepada qada dan qadar. Seperti yang saya katakan tadi di segmen awal, bahwa manusia ini diantara diberi pilihan dan diperjalankan. Contoh diberi pilihan tadi, ketika kita bisa memilih untuk memilih sesuatu. Contoh dalam podcast, saya bisa memilih mau duduk, mau berdiri, itu pilihan. Tapi saya lahir di suatu tempat, itu diperjalankan. Saya tidak bisa memilih lahir di sini, lahir di situ, tidak bisa. Nah, masalah tidak mempercayai takdir ini karena seseorang jika tidak bisa menerima takdir, maka ia akan depresi. Sedangkan jika tidak mempercayai takdir, maka ia akan menjadi ateis karena menganggap segala sesuatu itu tidak dalam kendali Allah. Takdir ini kan artinya jangan segala sesuatu yang ada di alam ini keluar dari kendalinya. Oke, baik, terima kasih. Baik. Mungkin ada sanggahan lain? Nggak ada? Nggak ada.
Saya ingin bertanya, jika seseorang menyakiti hati kita dalam perkataan atau perbuatan, biasanya kan kita ada yang sabar, ada yang enggak. Tapi kita boleh membalasnya atau tidak? Harus sabar aja? Itu bagaimana? Kalau kita lihat dari perspektif Al-Quran, surat An-Nahl ayat 126 itu dikatakan, "Walain aqamtum fa'aqibu bih." Jika kamu ingin membalas suatu perbuatan atau sikap, balaslah dengan perbuatan yang setimpal. Jadi misal kita diperlakukan seperti ini oleh orang, lalu kita ingin balas yang setimpal. Misal diginiin, balas diginiin, digituin, balas digituin. Tapi ayat ini masih ada lanjutannya, walain sabartum lahuwa khairul lisabirin. Tapi barang siapa yang bersabar, maka ialah sebaik-baiknya orang yang bersabar. Jadi boleh dibalas dengan balasan yang setimpal. Tapi jika sabar itu lebih baik. Mana yang baik, apa yang lebih baik? Kalau dibalas itu baik, tapi kalau kita sabar itu lebih baik menurut An-Nahl ayat 126. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya saya ingin bertanya tentang, kan setiap perjalanan hidup itu seseorang pasti mengalami jatuh bangun. Bagaimana cara menjaga cinta pada Allah agar tetap istiqomah meskipun kita sering melakukan kesalahan? Oke. Contohnya kayak gimana? Kayak maksiat gitu, melakukan kesalahan kayak maksiat atau hal-hal yang lain. Bagaimana caranya kalau kita Tetap istiqomah. beristiqomah? Walaupun melakukan kesalahan gitu, kesalahannya kayak maksiat. Kita harus memiliki pedoman. Artinya memiliki pedomannya itu, kalau kita memiliki fondasi yang kuat, pasti gak bakalan digoyahkan oleh segala sesuatu. Jadi ibarat bangunan, kalau fondasinya kuat pasti itu bangunannya aman. Nah kalau fondasinya melenceng, pasti bangunannya melenceng. Kalau fondasi bengkok, bangunan bengkok. Maka itu kita harus memiliki fondasi. Nah fondasinya inilah dimana kita harus memiliki keyakinan yang kuat, juga memiliki kita memiliki pedoman yang kuat. Kita pasti yakin bahwa setiap apa yang kita rasain, baik itu kesulitan, pasti di dalamnya ada kemudahan. Sebagaimana diulang dalam hadis Rasulullah, maka dalam kesulitan itu pasti ada kemudahan. Sesungguhnya di dalam kesulitan itu pasti ada kemudahan. Maka jadi tidak mungkin ada kesulitan kalau Allah tidak memberikan kemudahan, karena segala sesuatu yang berada di alam dunia ini pasti diciptakan bersama-sama. Sebagaimana dijelaskan subhanahu wa ta'ala dan juga masih di apa yang telah diciptakan yang ada di dunia ini saling berpasang-pasangan. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya. Oke, saya mau nanya begini. Kan ada nih satu orang, semisal kita sebut aja A, dia tuh melakukan dosa atau enggak kayak maksiat lah, tapi dia tuh ingin kembali kepada Tuhannya, tapi dia merasa malu begitu. Pertanyaannya, gimana sih rasanya kayak taubat untuk kembali lagi itu dengan hati yang lapang gitu? Kalau taubat dan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh, itu pasti seorang akan ingat pada rasa bersalah dan kesalahannya. Tapi rasa bersalah ini perlu dipahami, jangan sampai kita terpaku pada rasa bersalahnya agar tidak mau beribadah, atau kita merasa dosa besar sehingga merasa tidak pantas untuk beribadah. Nah itu kan keliru. Karena kita diciptakan ini kan untuk taat ibadah. Nah kalau kita memang berbuat dosa itu kan udah kodratnya manusia, kodratnya kita. Karena memang Allah itu kan Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi rasa bersalah ini
jangan sampai kita terpaku kepadanya. Artinya dijadikan sebagai motivasi ke depannya agar jangan sampai terulang lagi. Bukan jangan sampai karena kita merasa bersalah lalu tidak mau melaksanakan perintahnya atau tidak mau mendekatkan diri kepadanya karena merasa kurang suci. Gitu. Akan dikatakan innahu tawwabur rahim, sesungguhnya dia maha menerima taubat lagi maha penyayang. Oke, saya ingin bertanya, boleh tidak kita lelah dalam batin atau pikiran atau yang lainnya lah, dan kita tuh hampir menyerah, itu bagaimana ya Bang? Lelahnya ini lelah dalam hal apa, misal dalam memulai sesuatu. Iya. Mulai sesuatu. Iya. Sederhananya seperti ini ya. Kalau kita merasa lelah itu kan manusiawi wajar, karena kemampuan manusia ini kan terbatas. Tapi kalau kita kembalikan, jika kita itu memulai segala sesuatu karenanya, maka jangan berhenti karena makhluknya. Jadi misal kita melakukan segala sesuatu karena memang dengan tujuan semata-mata karenanya, jangan sampai ada di tengah jalan karena memang dari makhluk atau ada janggalan dari makhluk itu kita berhenti, sedangkan kita memulai bukan karena makhluk tapi kita memulai karenanya. Kenapa harus berhenti karena makhluk? Itu. Oke, terima kasih atas jawaban kita. Oke. Memasuki akhir-akhiran ini nih, era Gen Z ya kan, betul. Era Gen Z itu nggak mau ada kata pacaran, tapi dia tuh nyebutnya teman level 1, 2, 3 dan selanjutnya. Apa enggak maunya hubungan tanpa status atau HTS-an. Dia tuh statementnya gini, aku milik kamu, kamu milik aku. Nah, yang menjadi pertanyaannya gini, boleh nggak sih kita kayak gitu? Tapi dalam Islam kan nggak boleh pacaran tuh kan, terus nggak boleh ada status-status yang kayak gitu sebelum halal, ya. Jadi itu gimana sih? Kan era Gen Z itu ya begitulah ya. Kalau dari perspektif Islam itu salah mengartikan ta'aruf. Ta'aruf itu artinya kan saling menjaga, jangan sampai keduanya ini berpatokan. Maksudnya jangan sampai keduanya ini saling ada keterkaitan sebelum terjadinya menghitbah. Itu kalau secara umumnya. Tapi kalau dibilang kita begitu, tapi kayak level 1, level 2, tapi kayak dibilang pacaran, di konsep sederhananya gini dah, Anda ke UIN tapi nggak masuk kampus itu kampus UIN, nggak masuk kelas nih ke UIN, kok bisa dibilang nggak ke UIN? Anda ke UIN nih, cuma di luarnya doang, nggak masuk ke dalam kelas, itu di UIN apa enggak? Masih di UIN, tapi nggak masuk kelas. Jadi walaupun gitu itu masih dalam masuk kategori pacaran, walaupun dibilang teman level 1, level 2. Begitu. Jadi apa nih motivasi untuk anak-anak Gen Z yang sedang ada hubungan tanpa status itu? Kalau motivasi dari saya sih ya, masalah ya dong, ini kan takdir, nggak usah dipusingin, udah ditakdirin ada ya udah, nggak usah kita terlalu mendiskriminasi, udah ditakdirin mah ya udah, ntar juga pasti ada sendiri. Alhamdulillah kita sudah selesai melalui seluruh segmen pembahasan. Semoga apa yang kita dengar hari ini menjadi cahaya bagi hati kita, penenang bagi jiwa yang gelisah, dan pengingat bahwa Allah selalu dekat dengan hambanya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.